Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema akhir zaman, apokalips. Pertama, kita mau melihat bahwa akhir zaman adalah satu kepastian. Kedua, hidup saat ini adalah kesempatan. Ketiga, bagaimana kita berjalan dalam hidup bersama Kristus. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan hal-hal yang sangat menakutkan. Bayangkan Yesus berbicara dari Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu ada sedikit di luar kota Yerusalem, tempatnya tinggi dan bisa melihat langsung ke kota Yerusalem. Dari Bukit Zaitun kelihatan satu kota Yerusalem dan bangunan yang paling besar adalah Bait Allah. Bait Allah ini besarnya bukan seperti Gereja Redemptor Mundi, tapi berkali-kali lipat. Bangunannya ini beberapa hektar, belasan hektar. Anda bisa bayangkan bangunan begitu besar, begitu besar. Jadi dari kejauhan dia udah langsung kelihatan. Dan bukan hanya besar saja bangunan ini. Anda bisa lihat batu-batunya itu betapa besar, berapa ton setiap batu.
Dan dalam Injil hari ini dikatakan akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan. Tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Jadi bait Allah yang begitu besar, megah, hancur di tahun 40 tahun sesudah Yesus mengatakan hal ini. Bait Allah ini bukan hanya besar, megah, tapi juga begitu mewah. Dibangun terutama bagian tengahnya, pusatnya itu dibangun dari batu-batu yang sangat mahal, bahan yang sangat mahal. Dan setiap tahun saat Paskah orang Yahudi, ratusan ribu orang Yahudi dari berbagai penjuru datang untuk berdoa, mempersembahkan korban. Tempat ini adalah tempat yang luar biasa, tapi Yesus mengatakan akan hancur. Dan betul, hancur. Kalau Anda sekarang ke Yerusalem, udah gak ada lagi bait Allah ini. Apa artinya? Dalam hidup ada banyak hal yang begitu mewah, megah, hebat, dan kita manusia seringkali berlindung, mencari rasa aman di balik berbagai hal yang besar ini. Kita pikir kita bisa menemukan rasa aman, menemukan kepastian dari harta kita. Kalau hartanya udah banyak, mungkin 7 turunan aja nggak habis, kita merasa aman. Kalau kita sudah punya koneksi-koneksi orang hebat, kita merasa aman. Kalau kita udah punya nama besar, kita merasa aman. Kalau kita ini badannya besar, kuat, kita merasa aman. Tapi siapa yang bisa sungguh-sungguh kasih kepastian? Kita semua mencari kepastian untuk hari besok. Tapi saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, gak ada yang pasti. Yang pasti adalah akhir zaman ini akan datang. Entah itu secara kolektif untuk kita semua secara bersamaan, akhir zaman seperti yang dikatakan dalam Injil ini, atau akhir zaman pribadi saat Tuhan panggil kita satu demi satu. Kematian adalah equalizer buat kita semua. Gak ada yang lolos, siapapun kita. Jadi yang pasti adalah bahwa dunia tidak kekal. Segala sesuatu yang kita miliki hanya sementara. Jadi kita mesti buat apa dengan demikian? Udah yang pasti itu adalah kematian. Dalam Injil ini juga dikatakan bahwa dalam hidup ada begitu banyak kesulitan. Kesulitan-kesulitan yang kita harus hadapi. Dan sungguh pada kenyataannya hidup itu susah. Orang yang banyak uang pun, orang yang pintar sekalipun, orang yang sangat sehat sekalipun juga punya kesulitan masing-masing. Jadi apa yang kita harus lakukan? Seperti dikatakan dalam bacaan kedua oleh Paulus. Paulus mengingatkan kita untuk selalu bekerja. Kita baca sekali lagi ya. Bukan karena kami tidak berhak menerima rejeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Orang-orang yang demikian, yang tidak bekerja, ada banyak orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara-saudari sekalian, hidup ini singkat. Kita tahu bahwa satu hari hidup kita akan berakhir. Jadi hidup yang singkat ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Tentu lagu hidup ini adalah kesempatan kan, sangat terkenal. Anda tahu ya lagunya. Hidup ini adalah kesempatan.
Kesempatan buat apa? Kesempatan untuk berkarya, bekerja, melakukan misi dari Tuhan, tugas dari Tuhan. Jadi kita harus selalu berusaha untuk bisa berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap kerajaan Allah. Jangan hanya sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Jangan hanya sibuk dengan berbagai hal yang tidak penting. Jangan hanya komplain dalam hidup. Tapi kita harus bersukacita dengan bisa melakukan sesuatu dengan apapun yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Sekecil apapun, seterbatas apapun. Pasti tidak ada orang yang sangat miskin yang tidak bisa berbuat sesuatu buat orang lain. Dan tidak ada orang yang sangat kaya yang tidak bisa menerima sesuatu dari orang lain. Jadi jangan fokus pada apa yang kita tidak punya. Orang yang bahagia dalam hidup adalah orang yang fokus pada apa yang dia punya. Apa yang Tuhan udah kasih. Berkat yang Tuhan sudah percayakan. Orang yang menderita dalam hidup adalah orang yang fokus pada apa yang dia gak punya. Pada masalahnya aja. Hidup cuma sebentar, gak kekal. Waktunya jangan dibuang hanya untuk kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, simpan dendam, lakukan banyak hal yang gak penting. Tanya, buat apa aku hidup? Apa misiku? Apa yang aku bisa lakukan? Walaupun dengan segala keterbatasan, segala kesulitan, segala tantangan, kabar gembiranya adalah kita tidak pernah berjalan sendiri. Dalam Injil dikatakan bersama Yesus, apa? Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Janji Tuhan sangat indah. Pada akhirnya kita semua akan mengalami akhir zaman, apokalips. Apokalips ini berasal dari bahasa Yunani, artinya bukan hanya sekedar penghancuran total, tetapi apokalips pertama-tama itu berarti pernyataan Allah akan rahasia ilahi, revelation. Ada yang tertutup dan akan disingkapkan oleh Allah. Apa yang akan disingkapkan oleh Allah? Bukan hanya tentang kita siapa, tetapi Allah siapa. Dan bagaimana kita ini di hadapan Allah. Jadi kalau dalam hidup kita selalu mencari Allah. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama. Bacaan pertama juga tentang akhir zaman. Dikatakan apa? Sungguh hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Jadi api ini akan datang. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan habis seperti jerami. Siapapun kita, habis. Dunia tidak bisa menjamin hidup kita. Tapi Tuhan, kalau kita bersama Tuhan, dalam bacaan pertama dikatakan apa? Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Kita jadi dengan api Tuhan ini akan mendapatkan pencerahan, surya kebenaran. Kita menjadi api juga buat orang lain, bukan yang membakar, tapi yang menerangi, yang memberi rasa hangat, memberi rasa hidup. Jadi selalu berjalan bersama Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ada baca satu artikel sangat indah tentang satu anak yang hidup di Madrid. Anak ini namanya Teresia Castillo. Waktu dia umur 5 tahun, dia kena tumor di otak. Tapi karena mama papanya itu rajin ajarin anak ini berdoa, anak ini tetap hidup dalam sukacita walaupun dengan segala keterbatasannya.
Walaupun dia harus menjalani operasi, banyak hari-harinya dilewatin di rumah sakit, tapi dia selalu tersenyum, selalu berdoa, selalu memuji Tuhan. Kesulitan hidup bukan berarti kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Harus belajar melihat berkat Tuhan. Waktu dia udah dioperasi, umur 5 tahun itu, kemudian dia sembuh. Apa yang dia ingin lakukan dalam hidupnya? Dia bilang, aku mau menjadi misionaris. Bayangin, masih kecil, udah mau memuji Tuhan, mewartakan Tuhan kepada banyak orang. Sampai kemudian ada satu asisten uskup dari Madrid itu yang datang dan kasih tanda penghargaan buat si Teresia ini. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian tumornya keluar lagi. Dia harus dioperasi lagi. Papanya bilang, nak, kamu jangan khawatir, kamu akan sembuh. Teresia bilang apa? Pa, aku akan ke surga. Dalam mimpiku, aku udah lihat Beato Carlos Acutis. Jadi dia tahu tentang Beato ini ya. Anda mungkin sudah pernah dengar tentang Beato Carlo Acutis ini, juga anak yang luar biasa. Si Teresia dapat mimpi itu. Ternyata beberapa saat sudah operasi, Teresia meninggal. Tapi Teresia walaupun hidupnya sangat pendek, cuma 10 tahun, dia menjalani hidupnya dengan penuh sukacita, dengan penuh arti, menjadi contoh buat banyak orang bahwa kesulitan hidup bukan berarti kita harus hidup dengan hanya rasa takut, khawatir, marah sama Tuhan. Kesulitan hidup bisa menjadi tantangan buat kita untuk lebih dekat sama Tuhan dan sarana penyucian buat kita. Selalu berjalan bersama Kristus supaya pada akhir hidup kita menemukan Tuhan yang menyambut kita, mempersilahkan kita untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Amin.